Pada usia 12 tahun, Edmond Albius menemukan teknik yang memungkinkan industri panili yang masih digunakan hingga saat ini karena hampir semua panili diserbuki secara manual. Ia merevolusi budidaya panili. Ia memungkinkan kita untuk selalu menikmati makanan lezat seperti es krim atau kue kering panili. Edmond Albius lahir sebagai budak pada tahun 1829 di Suzanne, Pulau Réunion. Ibunya meninggal saat melahirkan dan ia tidak pernah mengenal ayahnya. Di masa mudanya, ia dikirim untuk bekerja pada ahli botani. Tanaman panili tumbuh subur di Meksiko, dan pada akhir abad ke-18 beberapa tanaman dikirim ke Paris, London, Eropa, dan Asia, dengan harapan dapat menghasilkan biji panili di daerah lain. Meskipun tanaman merambat akan tumbuh dan berbunga, ia tidak akan menghasilkan biji. Kolonis Prancis membawa biji panili ke Réunion sekitar tahun 1820. Ahli botani telah mengajari Edmond muda cara merawat berbagai tanaman di perkebunannya. Ia mengajari cara penyerbukan silang tanaman semangka. Sebelumnya, ahli botani telah menanam panili dan hanya memiliki satu tanaman merambat yang tumbuh selama lebih dari 20 tahun, tetapi juga tidak mampu menghasilkan biji panili. Edmond muda mulai mempelajari tanaman itu dan membuat sebuah penemuan. Ia dengan hati-hati memeriksa tanaman itu dengan menemukan bagian yang menghasilkan serbuk sari. Edmond kemudian menemukan stigma, bagian tanaman yang perlu ditaburi serbuk sari untuk menghasilkan biji. Ia menggunakan selai rambut untuk memisahkan kedua bagian tersebut dan membuahi tanaman dengan benar. Tak lama kemudian, saat berjalan-jalan di kebun, ahli botani memperhatikan dua kelompok biji panili tumbuh subur di tanaman merambat. Dan terkejut ketika Edmond muda mengatakan kepadanya bahwa dialah yang bertanggung jawab atas penyerbukan tersebut. Pada saat itu Edmond baru berusia 12 tahun, dan ahli botani menulis surat kepada pemilik perkebunan lain untuk memberitahu mereka bahwa budaknya Edmond telah memecahkan misteri penyerbukan biji panili. Kemudian ia mengirim Edmond ke perkebunan lokal lainnya untuk mengajari budak-budak lain cara membuahi tanaman panili. Dalam 20 hingga 30 tahun berikutnya, Réunion menjadi produsen biji panili terbesar di dunia. Edmond diberi hadiah berupa kebebasan dan diberi nama belakang Albius. Ahli botani menulis surat kepada gubernur meminta agar Albius diberi uang tunai sebagai imbalan atas perannya dalam penemuan fertilisasi, tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Kemudian Albius pindah ke suatu kota dan bekerja sebagai pelayan dapur. Entah bagaimana ia terlibat dalam perampokan perhiasan dan dijatuhi hukuman 10 tahun. Kemudian ahli botani kembali menulis surat kepada gubernur atas namanya dan hukumannya dikurangi menjadi 5 tahun dan Albius kemudian dibebaskan. Tiba-tiba gada badai gada angin, seorang pria bernama Jean-Michel Claude-Ricard kemudian mengklaim telah menemukan proses fertilisasi sebelum Albius. Ia mengklaim telah mengunjungi pulau itu pada tahun 1838 dan mengajarkan teknik tersebut kepada sekelompok ahli hortikultura. Kemudian sekali lagi ahli botani turun tangan dan menulis surat kepada sejarawan resmi Réunion yang menyatakan Albius sebagai penemu sebenarnya, memberikan semua penghargaan kepadanya, dan surat itu masih ada sebagai bagian dari sejarah pulau tersebut. Albius kembali tinggal di dekat perkebunan ahli botani dan ia pun menikah. Tak lama kemudian, ia meninggal pada tanggal 9 Agustus 1880 pada usia 51 tahun di sebuah rumah sakit di Suzanne, dan ia tidak pernah menerima keuntungan apapun dari penemuannya. Kemudian 100 tahun setelah kematiannya, wali kota Réunion menebus kesalahannya dengan mendirikan patung Albius dan menamai sebuah jalan dan sekolah dengan namanya.